Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama Khairuddin Alamsyah dengan NIM akhir 1076. Saya semester ini memilih mata kuliah Teknologi Penetasan dan Pemulihan Ternak Unggas, di mana pada kali ini ada tugas pemenuhan dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Kusnandidi Subekti, yaitu sistem pemulihan ternak unggas unggul. Baiklah, sebelum kita membahas semua hal itu, izinkan saya menyampaikan pengantar, yaitu analisa saya tentang dunia peternakan Indonesia, khususnya pada ilmu pemulihan. Ilmu pemulihan di era sekarang sangat berkaitan dengan manipulasi perbedaan biologis antara ternak dengan pendekatan serta tujuan yang memaksimalkan keuntungan, di mana setiap orang tentunya memiliki upaya peningkatan, baik itu secara mutu, tercapainya produktivitas, serta efisien dalam tenaga kerja. Hal ini sangat berkaitan pada ilmu pemulihan yang akan kita kumpas secara menyeluruh pada pemenuhan tugas UTS kali ini. Next. Baiklah, satu persatu kita akan kupas semuanya. Sistem pemulihan ternak unggas itu meliputi 3 aspek di sini, yaitu sifat yang dikehendaki pada unggas yang unggul. Kedua, metode perbaikan mutu genetik yang dipilih. Kemudian, penetapan standarisasi produksi yang ingin dicapai. Kemudian, sebagai anak milenial tentunya yang sedang menjalani perkuliahan di bagian peternakan, tentunya saya bertanya-tanya apa saja masalah-masalah utama peternakan di zaman milenial ini. Dalam hal ini saya bertanya-tanya pada 3 aspek, yaitu kenapa populasi masih rendah, yang kedua kenapa juga produktivitas seringkali menurun, serta yang ketiga mengapa secara nasional swasembada itu masih sering ketergantungan. Next. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi problematika tersebut dapat meliputi seleksi bibit yang unggul. Tentunya seleksi bibit ini haruslah ketat dan teratur agar tercapai produktivitas yang baik dalam usaha peternakan unggas. Yang kedua, mutu genetik harus secara ketat diamati, di mana mulai dari perilaku ternak sampai hal-hal yang terkecil yang dilakukan oleh ternak selama pemeliharaan harus senantiasa kita amati dengan seksama. Yang ketiga, kita harus mengambil langkah meningkatkan pengetahuan di dalam dunia peternakan khususnya unggas. Dalam hal ini saya berharap kepada teman-teman semua, poin ini haruslah tercapai secara maksimal, karena setiap orang haruslah haus akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu menetapkan standarisasi. Standarisasi di sini yaitu good farming practice. Good farming practice ini menurut saya adalah hal yang harus dan wajib diketahui dan diamalkan oleh seluruh peternak, baik secara skala nasional sampai skala nasional berupa industrial sampai tradisional, seperti itu. Good farming practice ini pemenuhan produktivitas yang tinggi serta harus diamalkan bagi setiap peternak-peternak di Indonesia. Next. Dalam hal pemulihan ternak, hal-hal yang dicapai atau hal-hal yang harus kita capai antara lain yaitu memperbaiki mutu genetik unggas. Memperbaiki mutu genetik unggas di sini yang mutu genetiknya rendah menjadi unggul harus diperhatikan. Yang kedua, adanya produktivitas yang harus kita amati. Produktivitas di sini berupa daging ataupun telur ataupun hal-hal lain harus meningkat. Kemudian yang ketiga, diharapkan populasi semakin banyak dengan seleksi yang ketat
serta seleksinya yang ketat ini dapat tercapai kualitas unggas yang baik. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam beternak. Efisiensi beternak dalam di sini baik itu perkandangan, pemeliharaan, melandaskan good farming practice. Kemudian yang kelima, diharapkan untung ataupun tercapainya efisiensi laba. Next, kemudian upaya peningkatan mutu genetik sebagai poin selanjutnya, yaitu terbagi dua, seleksi dan breeding. Selanjutnya yaitu seleksi pada unggas. Seleksi pada unggas adalah langkah yang kita tempuh pada suatu individu tertentu pula, di mana populasi yang dipilih harus beragam serta diternakkan dan dikembangbiakkan agar tercapai tujuan tertentu, baik itu secara kualitas dan kuantitas. Seleksi alami dan buatan. Seleksi alami merupakan proses kompleks dari banyak faktor-faktor yang menentukan perbedaan antara individu dalam populasi tertentu pula. Sebut saja mortalitas, periode aktivitas seksual, fertilitas, dan lain-lain. Kemudian seleksi buatan ataupun IB, yaitu seleksi yang dilakukan oleh manusia, di mana ternak yang dipilih dan diternakkan yang tidak produktif dapat ditingkatkan mutunya oleh teknologi yang akan tercapai, di mana pada IB ini mempunyai pengaruh, yaitu dapat terjadinya seleksi buatan serta adanya breed serta tipe ternak yang lebih beragam atau spesiesnya lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat tertentu pada unggas. Hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam industrial peternakan unggas. Yang pertama tentunya pada ayam broiler, 1 ADG atau berat badan per kilogram pakan. Yang kedua itu karkas dan presentasi daging pada bagian dada. Kemudian yang ketiga, fertilitas serta komoditas pada suatu peternakan. Yang keempat, daya tahan hidup serta lingkungan. Yang kelima, warna bulu. Yang keenam, laju pertumbuhan. Keenam faktor ini haruslah tercapai dalam industri peternakan khusus ayam broiler, karena ayam broiler diharapkan pertumbuhan daging pesat dan produktivitas di sini terletak pada perdagingan, di mana banyak peternak sifat-sifat seleksi. Ada 4 seleksi yang awam dipelajari di dunia peternakan, yaitu yang pertama seleksi tandem, seleksi penyingkiran, seleksi indeks, dan yang keempat most probable producing ability atau MPPA. Kemudian yang terakhir yaitu standarisasi pemilihan bibit ternak unggas yang harus dicapai. Yang pertama, ciri-cirinya secara indrawi haruslah bugar, aktif, segar, dan matanya terang. Yang kedua, bentuk paruh normal serta teratur bentuknya. Yang ketiga, kedua mata normal dan terbuka. Yang keempat, duburnya kering. Yang kelima, kaki normal dan dapat berdiri dengan tegak. 6. Kondisi bulu yang kering dan halus. Yang ketujuh, tidak ada cacat di bagian tubuh manapun. Serta yang terakhir, nafsu makan baik. Selanjutnya, saya akan menampakkan standar nasional pakan ayam KUB. Kenapa saya tertarik memilih hal ini? Karena saya rasa sebagai mahasiswa yang masih aktif atau masih dalam proses belajar di bidang peternakan, ayam KUB menurut saya adalah suatu langkah ataupun suatu komoditi yang harus ditempuh bagi peternak lokal Indonesia agar lebih dikenal dan bisa saja kita nantinya menjadi eksportir ayam KUB. Berikut daftar tabelnya. Next. Kemudian dalam hal ini, dalam tugas saya ini, saya menampilkan keuntungan-keuntungan ayam KUB jika dilestarikan.
di mana poin yang pertama, produksi telur ayam KUB cukup tinggi. Yang kedua, puncak produksinya dapat mencapai 84%. Dan ada 8 poin di sini. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi saya harapkan bagi yang melihat, bagi teman-teman semua, sangatlah banyak keuntungan dari ayam KUB jika dilestarikan. Karena ayam KUB ini menurut saya suatu komoditi yang harus bisa dikatakan harus ada di setiap daerah di Indonesia, karena menurut saya bisa dikatakan ayam KUB ini dari kita dan untuk kita, serta pelestariannya harus dikembangkan lagi, serta teknologi dalam pemeliharaan ayam KUB harus ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyaksikan penampilan PPT dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.